Selamat malam Pak, saya Eva Zarani dan teman saya Indra. Kami ingin menjelaskan tentang proyek kami. Apa itu otomasi proses robotika atau RPA? Robotic Process Automation atau RPA merupakan teknologi yang memanfaatkan bot perangkat lunak untuk mengotomatisasi berbagai aktivitas digital yang bersifat rutin. Bot ini mampu meniru cara kerja manusia saat berinteraksi dengan aplikasi komputer, seperti memasukkan data, memproses transaksi, hingga mengirim email secara otomatis tanpa memerlukan pengawasan terus-menerus. Dalam RPA, istilah robot tidak mengacu pada robot fisik, melainkan program komputer yang dirancang untuk menjalankan serangkaian tugas berdasarkan aturan tertentu. Bot dapat membuka aplikasi, mengisi formulir, memilih menu, menyalin informasi, serta memindahkan data dari satu sistem ke sistem lainnya dengan cara menyerupai tindakan pengguna. Penerapan RPA memberikan berbagai keuntungan bagi organisasi, di antaranya meningkatkan efisiensi karena pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat, mengurangi risiko kesalahan akibat human error, serta mempermudah perusahaan dalam mengelola proses bisnis dalam skala yang lebih besar. Dengan demikian, karyawan dapat lebih fokus pada pekerjaan yang membutuhkan analisis, kreativitas, dan pengambilan keputusan dibandingkan tugas administratif yang berulang. Next. Perangkat apa yang kami manfaatkan untuk operasional robotnya? Kami menggunakan UiPath untuk otomatisasi robotik. UiPath merupakan salah satu platform otomatisasi proses atau RPA terkemuka yang banyak digunakan oleh berbagai organisasi untuk membangun, mengelola, dan menjalankan otomatisasi bisnis dari awal hingga akhir. Dengan ekosistemnya yang lengkap, UiPath memungkinkan perusahaan mentransformasi pekerjaan manual menjadi proses yang lebih jauh efisien. Di dalam ekosistem UiPath terdapat beberapa komponen penting yang paling sering diandalkan, di antaranya UiPath Studio, ruang kerja visual yang dirancang khusus untuk menyusun dan membangun alur kerja otomatisasi. UiPath Orchestrator, sistem berbasis web yang berfungsi untuk mengelola, menjadwalkan, sekaligus mengawasi kinerja robot. Yang ketiga, UiPath Assistant, aplikasi desktop yang memudahkan pengguna untuk mengeksekusi atau menjalankan proses otomatisasi secara langsung. Berikut adalah beberapa faktor utama yang membuat banyak perusahaan dan organisasi memilih UiPath. Yang pertama, tampilan yang intuitif. Antarmuka sangat ramah pengguna, sehingga mudah dipahami oleh pemula sekaligus tetap andal bagi para profesional. Yang kedua, integrasi yang luas, mendukung konektivitas yang fleksibel dengan beragam aplikasi eksternal maupun sistem dari pihak ketiga. Yang ketiga, komunitas global yang solid, memiliki jaringan pengguna dunia yang aktif, yang siap menyediakan materi belajar, forum diskusi, hingga template siap pakai untuk mempercepat proses pengembangan otomatisasi. Berikutnya telah belakang. Dalam proses pencarian, penyusunan laporan jurnal riset akademik, banyak langkah yang masih digunakan secara manual, mulai dari mencari referensi hingga menyusun laporan. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan waktu proses ekstraksi data yang lama, resiko kesalahan, human error saat menyalin data, kurangnya integrasi antar perangkat untuk kolaborasi. Untuk itu, kami merancang otomatisasi dengan 4 proses yang terpisah yang berjalan saling terintegrasi di dua visi yang berbeda, yaitu yang pertama mengekstrak data jurnal dari Google Scholar dan mengirimnya ke UiPath Orchestrator Dispatcher sebagai data antrian. Yang kedua, mengambil data dari antrian, menyusun laporan dalam format TXT, mengunggahnya ke Google Drive, kemudian mengkonversinya menjadi dokumen PDF menggunakan Microsoft Word. Yang ketiga, membuat dan mengirimkan notifikasi email secara otomatis melalui Gmail dengan menempelkan laporan PDF yang telah dibuat. Tujuan dari otomatisasi yang pertama, mempercepat proses pencarian dan pengumpulan data jurnal riset. Yang kedua, mengurangi intervensi manual dan risiko human error, salah copy paste. Yang ketiga, membuat sistem pelaporan otomatis yang terintegrasi penuh dengan cloud atau Google Drive. Yang keempat, menyederhanakan proses kompleks dengan membagian 4
membaginya ke 4 bot, dispatcher, dan performer di 2 perangkat yang berbeda. Proses 1. Mengambil data jurnal dari web dan mengirim ke orkestrator. Tujuan robotnya yaitu membuka browser Google Scholar, mencari jurnal dengan kata kunci AI Code Assistant, mengekstrak data tabel jurnal atau web scraping, dan mengirim data tersebut ke orkestrator untuk diproses selanjutnya. Integration Service atau aplikasinya yaitu Web Automation UiPath Orchestrator. Next. Nah, untuk flowchart proses nomor 1 adalah baca config dan inisialisasi aplikasi, terus membuka Google Chrome, Google Scholar, terus robotnya mencari kata kunci AI Code Assistant, terus mengekstrak table data, scraping, terus memasukkannya ke antrian orchestrator, lalu dia tutup browser. Selesai. Proses kedua, menyusun laporan teks dan integrasi Code Drive. Tujuan robotnya yaitu mengambil data antrian dari orkestrator, menyusun judul jurnal ke dalam sebuah file teks atau txt secara berulang atau looping, dan secara otomatis mengunggah file final txt tersebut ke Google Drive. Integration service atau aplikasinya yaitu Google Workspace dan System File. Next. Nah, untuk flowchart proses nomor 2, yang pertama dia masuk start, baca config dan inisialisasi aplikasi, terus dia mengecek apakah di antrian orkestrator yang ada. Jika ada, dia akan ngambil detail judul jurnal yang di orkestratornya, dia akan tulis dalam bentuk teks dan masuk membuat file teks yang bernama judul jurnal txt. Lalu dia mengecek lagi apakah ada antrian lagi. Jika tidak, upload file ke Google Drive. Selesai. Proses ketiga, konversi laporan menjadi format PDF. Tujuan robotnya yaitu mengunduh file laporan txt dari Google Drive, membacanya, lalu menuliskannya ke dalam dokumen Microsoft Word, menyimpannya sebagai format final PDF, dan mengunggahnya kembali ke Google Drive. Integration Service atau aplikasinya yaitu Microsoft Word dan Google Workspace. Next. Untuk flowchart proses 3 adalah dia pertama membaca config dan inisialisasi aplikasi, mengecek apakah ada antrian. Jika ada, dia akan mendownload file txt dari Google Drive yang sudah kita simpan ke proses 2. Setelah itu dia membaca teks filenya. Sudah mencapai teks file, dia akan menulisnya di Microsoft Word secara otomatis dengan template rapi. Sudah itu dia akan meng-save dokumen as PDF. Sudah itu dia meng-apply PDF ke Google Drive. Sudah itu dia mengecek lagi apakah ada antrian lagi. Jika tidak, dia akan selesai. Proses keempat, pengiriman notifikasi hasil laporan. Tujuan robotnya yaitu mengecek antrian trigger terakhir, menyiapkan template pemesanan email otomatis yang berisi tautan atau link Google Drive laporan final, dan mengirimnya kepada pimpinan atau pihak terkait. Integration Service atau aplikasinya itu Gmail. Nah, untuk flowchart proses keempat atau yang terakhir, yang pertama dia membaca config dan inisialisasi aplikasi. Dan itu dia mengecek apakah ada antrian di orkestrator. Jika ada, dia akan menyiapkan template pesan untuk dan link drive. Terus menulisnya di Gmail. Yaitu dia mengirim STP mail message via Gmail. Jika sudah dikirim, dia akan mengecek lagi apakah ada antrian di orkestrator. Jika tidak, selesai. Demonstrasinya akan dijelaskan oleh kami berdua nantinya. Baiklah, untuk proses satunya begini, Pak. Kita jalankan proses satunya. Nih, kita jalankan. Dia akan mukanya di sini. Otomatis. Nah, dia mengekstrak. Nah, sudah itu dia selesai. Proses 1 bakal masuk di sini. Ke transaction. Masuk sebagai status new. Jika sudah ada sini, kita lanjut ke
StudioPad. Nah, prosesnya tuh begini. Dari awal saya menggunakan yaitu yang bernama application use, yaitu saya arahkan ke Google Scholar. Jadi dia otomatis buka Google Scholar. Jadi terus Google Scholar ya tadi dia mengetik sesuai dengan apa yang saya suruh nih, Google Assistant. Sudah itu dia mengklik search, sudah itu dia mengekstrak tabel. Dia akan menambahnya langsung ke tempat ke orkestrator jurnal. Nah, lanjut proses 2, Pak. Untuk proses 2, dia bakalan menarik dari jurnal orkestrator yang di sini. Sudah selesai dia nih, sukses. Nih, successful semua, Pak. Setelah itu dia mengarahkannya ke sini. Nah, sudah menjadi jurnal laporan. Nah, prosesnya tuh begini. Prosesnya dari awal transaction, log message, dia mengambil jurnal teks dari ini. Karena di orkestratornya saya tulis jurnal teks nih, jurnal teks. Baiklah, lanjut. Sudah itu append line, dia membuat jurnal teks, ngambil ini. Emang ini membaca, ini menginfokan kalau dia mengambil ini. Terus append line dia mengambil jurnal teks ini baru. Terus write file name, dia menaruh jurnal teksnya di file data outputnya jurnal laporan tempat kita simpan. Yaitu kita menaruh di Google Workspace. Tapi di sini saya menggunakan proses karena kalau tidak menggunakan di proses yang ini, nih proses transaction, dia bakalan nyimpen di Google Drive-nya satu setiap ada laporan itu teks setiap ada satu tulisan jurnal ini kan ada banyak nih, Pak. Ada 1, 2, sebanyak ini. Nah, jika kita tidak pakai yang namanya ini, dia bakalan assignment nih, bakalan setiap misalnya nih nambah 1, dia bakal nambah 1, terus nambah 2, dia bakal 2 nih jadi 2 file, terus nambah 3, dia bakal nambah 3 file, terus nambah 4, dia bakal 4 nih, jadi bakal ada banyak satu gitu, Pak. Makanya saya menggunakan assignment di sini. Selanjutnya proses 3 dan 4 akan dilanjutkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, Pak, selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan proses 3. Pertama-tama kita jalankan dulu. Kita tunggu. Nah, di sini sudah berhasil, sukses. Lanjut kita ke UiPath Studio. Selanjutnya di UiPath Studio di proses XAML. Di sini saya menggunakan Google Workspace Scoop untuk menyambungkan email yang rekan saya pakai untuk menyimpan file. Di sini saya menggunakan download file dari Google Drive yang rekan saya simpan. Selanjutnya saya menggunakan Word Application Scoop dan saya simpan di file path data output laporan final. Lalu selanjutnya append text, yaitu judulnya di sini saya tuliskan laporan hasil kurasi jurnal AI. Selanjutnya ada append text lagi. Di sini saya mengambil data jurnal dari
teks yang diambil dari file yang di-download tadi. Selanjutnya saya save dokumen as PDF. Lalu selanjutnya Google Workspace saya upload ke Google Drive. Proses 3 sudah selesai. Di proses 3 tadi saya mendownload file yang teman saya kirim dari Google Drive tadi. Nah, ini file yang belum diolah. Ini adalah hasil yang sudah diolah. Saya jadikan PDF dan siap dikirim. Di sini saya akan melanjutkan proses 4 dan sudah saya jalankan. Di sini sudah sukses. Lanjut ke UiPath Studio. Di UiPath Studio, di main, ini di dalam end process, saya masih menggunakan Google Workspace untuk menyambungkan email dengan teman saya. Selanjutnya, saya menggunakan send email untuk mengirim file dari data jurnal ke rekan atau ke dosen saya. Selanjutnya, di subjek ini adalah judul saya. Badinya saya deskripsikan tentang ini. Dan ini ada link Google Drive-nya. Selanjutnya, attachment itu adalah data jurnal yang sudah saya simpan di folder. Lalu di proses 4 tadi, hasilnya ini yang saya kirimkan ke teman saya tadi. Ini judulnya, dan saya mengirimnya kepada rekan saya yaitu Indra. Kesimpulan, melalui proses otomatisasi ini, seluruh proses pengumpulan dan pelaporan jurnal riset akademik berhasil diotomatisasi dengan baik menggunakan UiPath Studio dan Re-Framework. Proses yang dilakukan sebelumnya secara manual, dimulai dari pencarian referensi di Google, penyalinan data, penyusunan format laporan, hingga pengiriman dokumen akhir, kini dapat berjalan secara otomatis, terstruktur, dan terintegrasi penuh melintasi dua perangkat yang berbeda. Robot pertama berhasil mengekstrak data tabel jurnal dari web secara cepat dan mencatatnya ke dalam orchestrator Query. Robot kedua mampu mengambil antrian tersebut, menyusun menjadi dokumen teks, yaitu TXT, dan mengunggahnya ke Google Drive. Selanjutnya, robot ketiga berhasil membaca file teks dari Google Drive, mengkonversinya menjadi dokumen PDF final menggunakan Microsoft Word, dan mengunggahnya kembali. Terakhir, robot keempat bekerja merangkai pesan dan mengirim tautan laporan PDF tersebut secara otomatis melalui email kepada pihak terkait. Secara keseluruhan, sistem ini mampu mengurangi waktu proses secara signifikan, minimalkan resiko kesalahan manusia dalam memindahkan data, serta mempercepat kolaborasi dan penyampaian informasi melalui pemanfaatan ekosistem cloud. Selanjutnya,